Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonek Service. Baik teman-teman, kali ini kita dapat kiriman servis dari Majalengka, yaitu Xperia XZ2 mati backlightnya. Katanya sudah melihat video di YouTube saya dan ingin diservis di tempat saya. Langsung saja kita unboxing. Oke, handphone sudah kita keluarkan dan kondisinya ada 2 karet melingkar karena katanya LCD-nya sudah terlepas atau sudah dilepas ya. Nanti kita akan coba, kita sekarang cek, kita colok dengan charger. Kalau benar backlight-nya mati, biasanya masih ada gambar cuman redup alias ya samar-samar ya. Untuk LED notifikasi sudah menyala merah. Kita tunggu sampai ada gambar baterai. Kalau ada gambar baterai dan redup berarti memang backlightnya yang memang mati. Kita coba lihat terlebih dahulu, kita perjelas. Oke, nampak gambar baterai kotak ya. Ya, kita coba perlihatkan di kamera. Ini ada gambar baterai samar-samar. Kita lepas charger, nanti gambar baterai akan menghilang. Ya benar, ini berarti backlightnya yang mati dan LCD-nya masih bisa mengeluarkan gambar. Kita colok sekali lagi, LED notifikasi sudah menyala. Kita tunggu gambar baterai sekali lagi untuk kita pastikan benar-benar backlight yang mati atau LCD-nya yang ngeblank. Ya, ini sudah terlihat gambar baterainya. Kita paskan terlebih dahulu supaya terlihat di kamera. Nah, ini kotak ya, gambar baterai. Berarti memang backlightnya yang mati. Langsung saja kita akan cek dan kita lepas terlebih dahulu dari LCD-nya. Kita copot LCD-nya karena membuka XZ2 harus dari LCD terlepas terlebih dahulu. Oke, kita akan copot LCD-nya. Ternyata masih agak lengket, jadi tidak bisa kita langsung copot begitu saja. Kita akan masukkan alat pelepas LCD. Ya, ini LCD sudah kita lepas dengan mudah karena sudah terlepas. Yang pertama kita cek adalah fleksibel backlight LCD yang terletak di sebelah bawah, yaitu ada satu fleksibel kecil. Ini ada soketnya. Kita lepas terlebih dahulu. Kita cek jalurnya apakah ada korosi atau pernah terkontak dengan cairan. Kita perbesar dulu kameranya supaya terlihat jelas. Oke, soket sudah kita lepas LCD dari fleksibel backlight. Dan ini ada sedikit korosi di bagian pojok pinggir ya, di pin paling pojok ini ada korosi. Tapi apakah jalur terputus atau tidak, kita akan coba bersihkan untuk melihat lebih jelas apakah ada jalur yang terputus. Jadi nanti kalau ada yang terputus tinggal kita jumper seperti biasanya lagi. Kita akan bersihkan dengan cairan thinner dan kita lihat apakah jalurnya terputus. Ya, sangat tipis sekali ini karena fleksibelnya. Ya, ini kalau feeling saya ini putus jalurnya ya. Cuma nanti kita akan sambung dengan jumper. Jadi kalau ada jalur yang terputus seperti ini, backlight tidak akan menyala.
Dan prosedur awal kita cek terlebih dahulu di soket baterai apakah terjadi short pada mesinnya atau tidak. Tidak ada pergerakan di positifnya, berarti tidak ada short pada mesin. Kita cek tegangan baterai, harusnya masih ada ya, karena tadi baterai sudah tampak pengecasan walaupun redup LCD-nya. Dan kita cek tegangan atau hambatan dalam terlebih dahulu pada bagian tegangan backlight, yaitu ada 2 resistor yang menghubungkan ke pin kaki 1 di soket LCD, yaitu adalah tegangan sebesar 20 sampai 25 volt. Ya, ini kita ukur apakah tersambung pada kedua resistor ini, resistor yang berfungsi sebagai fuse atau sekring. Ya, tampaknya baik-baik saja ya, tapi belum tahu jika nanti kita kasih tegangan apakah bisa tersalurkan ke kaki pin 1 soket LCD-nya. Kita akan coba ukur juga tegangannya. Kalau tadi hambatan dalamnya sepertinya aman-aman saja. Apakah untuk tegangannya bisa sampai ke kaki pin 1 LCD? Kita akan cek lagi, kita pasang LCD-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak kita pasang LCD untuk tegangan 20 sampai 25 voltnya tidak akan muncul, karena itu adalah ada semacam sensor. Kalau tidak ada beban, tegangan 20 sampai 25 voltnya tidak akan muncul, dan hanya tegangan 4 voltnya saja yang muncul. Kita ukur kebalik. Kita akan cek tegangan 4 voltnya terlebih dahulu apakah hadir. Jika nanti sudah hadir, tinggal kita nyalakan dan kita cek tegangan 20 sampai 25 voltnya apakah juga hadir. Kalau sudah hadir, berarti backlightnya itu harusnya menyala. Tapi kalau tadi belum disambung di fleksibelnya tadi yang terlihat putus karena korosi, tidak akan ada tegangan 20 sampai 25 voltnya. Ya, ini 4 voltnya sudah hadir. Oh, tapi tidak tersampaikan ke resistor satunya ya, karena ini resistornya secara seri, terhubung secara seri dan tidak tersambung ke resistor satunya. Jadi otomatis tidak tersampaikan ke pin kaki 1 soket LCD-nya. Jadi memang benar tidak ada backlight. Ditambah lagi di fleksibelnya tadi ada putus jalur. Ya, ini di ujungnya yang pertama ada tegangan, tapi di ujung satunya tidak ada tegangan. Coba kita perjelas, kita perbesar. Ada 2 resistor di situ yang terhubung secara seri. Ya, ini kita sudah perjelas. Ya, ini di kaki ini ada tegangan, tapi di ujung satunya tidak ada tegangan, berarti terputus. Dan yang di bawahnya ini juga tidak ada tegangan karena ini terhubung secara seri, otomatis tidak tersampaikan ke resistor satunya dan tidak akan mungkin ada tegangan di pin kaki 1 soket LCD-nya. Oke, berarti ini tegangannya terputus pada resistor yang bagian atas. Nanti akan coba kita jumper atau kita langsung kasih T0 begitu saja juga boleh, atau kita jumper dengan kabel jumper juga boleh. Kita lepas terlebih dahulu soket baterai dan soket LCD-nya, lalu akan saya kasih T0 saja supaya lebih mudah di resistor yang atas. Ya, resistornya ada 2, yang putus hanya yang atas saja. Nanti setelah itu kita akan cek tegangannya apakah sampai ke soket LCD atau tersalurkan ke bagian fleksibel backlight pada LCD-nya yang tadi kita lihat ada korosinya ya. Korosinya bukan pada tegangan backlight, tapi pada groundingnya kemungkinan. Tapi tetap saja tidak akan bisa tersalurkan atau tegangannya tidak akan berjalan jika groundnya juga putus. Ya, ini kita cek, ya benar ternyata terputus dan resistor satunya terhubung. Berarti memang resistor yang atas ini
terputus, dan resistor yang bawah terhubung langsung ke pin kaki 1 soket LCD. Berarti hanya satu resistor yang bermasalah. Kita akan coba jumper dengan kita kasih T0 pada resistornya, jadi terhubung antara kaki satu dengan yang lainnya. Oke, kita akan coba jumper terlebih dahulu. Boleh dengan kabel jumper atau boleh dengan T0 secara langsung seperti ini juga tidak masalah. Karena ini komponennya kecil, saya langsung kasih T0 saja. Ya, sudah berjelas. Resistor yang paling atas terputus, jadi langsung kita jumper saja. Dan ini terhubung secara seri ya dengan resistor di bawahnya, dan langsung terhubung ke pin kaki 1 soket LCD. Jadi kalau salah satu terputus berarti tidak ada tegangan backlight sampai ke LCD ya, karena ini tersusun secara seri bukan paralel. Ya, sudah terhubung antara ujung satu dengan satunya, dan kita cek jangan sampai terhubung ke ground karena bisa konslet nanti. Ya, setelah terhubung kita pasang LCD, pasti belum menyala lampu LCD-nya karena di bagian soket fleksibel backlight di LCD tadi ada grounding yang terputus, jadi nanti kita harus sambung juga. Tapi kita akan cek terlebih dahulu tegangannya. Oke, lampu LED notifikasi sudah menyala, berarti sudah charging. Tinggal kita cek tegangannya sudah sampai ke resistor kedua atau belum. Oke, 4 volt. Resistor kedua sudah tersampaikan, berarti sudah sampai pada soket LCD pin kaki 1 ya. Untuk membuktikannya kita akan cek di soket backlight di bagian LCD nya. Harusnya ada 4 volt ke situ ya, karena tadi tidak terputus. Yang terputus adalah bagian groundingnya, pin bagian groundingnya terputus. Kita akan buka soketnya terlebih dahulu. Kita cek di bagian soket backlight LCD ya, ini 4 volt nih. Bentar, ya ini sudah ada 4 volt sampai ke LCD, berarti sudah ada tegangan 4 volt. Jika nanti groundnya sudah kita sambung, otomatis jika kita nyalakan atau kita charging, tegangan 20 sampai 25 volt untuk backlight LCD nya pasti akan muncul, karena itu otomatis. Jadi ini dibaca tidak ada beban pada backlightnya, jadi backlight voltasenya tidak akan muncul 20 sampai 25 volt. Lanjut kita akan jumper bagian yang tadi korosi, yaitu grounding pada fleksibel backlight LCD. Ini bagian yang paling ya gampang-gampang susah karena sangat kecil, diperlukan ketelitian.
Oke, setelah dijamper bener ya, langsung menyala lampu backlight LCD nya dan gambar terlihat. Sekarang kita akan buktikan tegangan 20-25 voltnya keluar atau tidak ya. Ini 22 volt, terbaca di sini 22 volt, berarti benar tegangan backlight keluar setelah ada ban di kaki pin kaki 1 LCD ya. Dan ini sudah terlihat gambarnya dengan jelas. Akan kita coba nyalakan terlebih dahulu handphonenya. Ya, normal gambarnya, alhamdulillah. Jadi benar karena bagian soket fleksibel backlight pada LCD ada yang korosi di bagian groundnya, dan juga di bagian mesinnya resistor yang berfungsi sebagai fuse juga terputus satu. Jadi kita jumper kedua-duanya dan alhamdulillah permasalahan backlight LCD pada Xperia XZ2 kali ini sudah terselesaikan. Tinggal kita amankan bagian yang kita jumper tadi, kita tutup dengan isolatif supaya tidak nyenggol ground. Dan tinggal nanti kita pasang plat penutupnya, kemudian kita baut dan kita lem ulang pada LCD nya. Tapi terlebih dahulu ini kita akan standby terlebih dahulu, dan setelah benar-benar oke, tinggal nanti kita pasang ulang LCD nya dan kita baut semuanya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.